Strategi trading forex lebih bagus menggunakan indikator teknikal atau tanpa indikator seperti supply and demand atau price pattern. Mana nih yang lebih cocok menurut sobat traders? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini, juga bisa aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notif kalau ada video-video terbaru yang diupload. Oke sobat traders, untuk analisa teknikal di trading forex, gold atau instrumen trading lainnya, ada banyak traders yang menggunakan indikator sebagai salah satu cara untuk memprediksi pergerakan harga. Baik itu indikator untuk arah tren ya, indikator trending, ataupun indikator lainnya seperti osilator, indikator volume, dan lain-lain. Nah sobat traders, pada video kali ini saya mau bahas nih ya, baik trading menggunakan indikator maupun tanpa indikator ini sama-sama bagus ya, tapi kembali ke masing-masing ya. Misalnya, oh saya lebih suka indikator atau tanpa indikator. Oke, saya mau bahas dulu yang pertama, trading menggunakan indikator. Indikator itu adalah alat bantu ya yang diciptakan oleh para trader atau para ahli ya yang menciptakan metode-metode ya itu bernama indikator. Ada indikator yang dikategorikan di dalam indikator trend, yaitu trending. Ini kalau kita lihat di MetaTrader, kita klik indikator, itu muncul ya, yaitu indikator ada kategorinya, apakah trend, indikator trend yang menunjukkan arah trend naik atau turun seperti moving average, Bollinger Band, lalu apalagi parabolic stars dan lain-lain. Lalu ada osilator. Osilator itu yang menunjukkan misalnya arah sudah jenuh atas atau jenuh di bawah gitu ya. Jadi bisa menjadi satu cara juga untuk memprediksi. Oke sobat traders, contoh nih misalnya penemu Bollinger Band itu namanya John Bollinger ya kalau nggak salah namanya ya. John Bollinger itu menciptakan indikator Bollinger Band, tapi dia menggunakan misalnya perhitungan-perhitungan tertentu yang diambil dari candlestick juga gitu ya. Jadi asalnya dari candlestick, lalu dia menggunakan metode perhitungan-perhitungan, lalu terciptalah yang namanya Bollinger Band gitu sobat trader. Lalu ada juga MA, moving average. Artinya apa? Pergerakan rata-rata. Pergerakan rata-rata ini dihitung dari mana? Dari pergerakan candlestick ya. Misalnya dari berapa periode dari MA tersebut. Ada MA misalnya MA 10, berarti rata-rata 10 candle dia rata-ratakan. Lalu nanti pergerakannya mengikuti setiap 10 pergerakan candle sebelumnya. Nah sobat traders, memang penggunaan indikator ini berguna banget ya, berguna banget. Trader pro aja masih menggunakan indikator ya. Salah satunya misalnya indikator moving average periode-periode besar seperti MA 100, MA 200 gitu ya, bisa sebagai penunjuk arah tren maupun support resistennya. Tapi sobat traders, dari begitu banyak indikator-indikator yang bisa kalian sebutkan, yang bisa kalian pakai, semuanya itu memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Semua indikator rata-rata itu bersifat lagging atau ketinggalan ya, ketinggalan di belakang dari harga gitu yang sedang running. Ya, kenapa? Karena kan memang indikator itu diciptakan dari menghitung pergerakan harga. Jadi dia bergerak ketinggalan gitu ya. Jadi sifatnya memang ketinggalan. Contoh misalnya gini, harga sudah naik, misalnya naik nih 1-2 candle ya. Moving average-nya misalnya baru cross ke atas gitu ya. Padahal harga sudah naik 1 atau 2 candle gitu ya. Pada kalau kita lihat pada time frame H1 misalnya. Wah, sudah 2 jam yang lalu sebenarnya harga sudah naik tinggi 2 candle, tapi konfirmasi moving average baru terjadi di 2 candle berikutnya. Contoh seperti itu ya sobat traders. Tapi memang tetap ada manfaatnya, yaitu untuk arah selanjutnya kalau sudah ada konfirmasi moving average kan atau indikator lainnya, itu bisa membantu memprediksi arah-arah berikutnya. Oke, lalu bagaimana dengan tanpa indikator atau contoh misalnya supply and demand area, atau di sini saya mau bahas saja tentang price pattern atau pola harga atau chart pattern boleh juga ya. Nah, price pattern itu bisa kita perhatikan bahwa seorang trader yang tanpa indikator dia akan memperhatikan bentuk-bentuk candle
ada single candle, double candle, ya, ataupun dia sudah jadi pola deretan beberapa candle. Contoh gini, kalau dia menguasai atau benar-benar mempelajari bentuk candle. Contohnya bentuk candle kayak gini. Ini candlenya full ya, baik full bullish atau full bearish ya. Tidak ada tailnya atau swingnya, ataupun ada sedikit namanya Morobuzu. Jadi kalau Morobuzu ini kemunculan yang menunjukkan kekuatan buyer ya atau seller. Jadi kita perhatikan kalau candle Morobuzunya ini di grafik yang besar, ini menunjukkan kuatnya pergerakan harga satu arah, gitu ya. Nah kebalikannya, kalau misalnya dalam satu candle, lalu kita lihat body candlenya kecil, lalu tailnya atau swingnya panjang ya, di bawah bisa 2 kali lipat dari body candle, itu namanya candle pin bar. Nah pin bar ini kalau misalnya harga sempat turun ke bawah ya, panjang, tapi begitu mendekati penutupan candle tersebut justru tertolak ke atas. Itu membuktikan adanya rejection dari bawah ya, dan harga cenderung masih didukung untuk ke atas. Pin bar bullish namanya. Ada juga pin bar bearish ya. Nah, sobat trader, kemunculan bentuk-bentuk pola tersebut ya, itu bisa dijadikan trader sebagai satu indikasi untuk arah berikutnya. Contoh misalnya seperti ini ya. Ini adalah candle engulfing. Engulfing ini banyak juga muncul ya, seringkali muncul banyak di time frame kecil atau time frame besar. Misalnya gini, dalam pergerakan lagi bearish gitu ya, beberapa kali candlenya merah, lalu tiba-tiba muncul satu candle besar, candlenya hijau atau candle bull. Candle bull ini bisa menutupi candle yang bearish sebelumnya. Ini menunjukkan apa? Sebelumnya harga dikuasai oleh seller ya, tetapi datang dorongan untuk buyer dari mungkin area bawah. Nah sobat trader, tanpa indikator pun kita bisa melihat, wah berarti saat ini ada kekuatan untuk bullish ya, ada momen untuk bisa masuk pasar nih. Jadi tentunya kita bisa perhatikan apakah sudah melewati level tertinggi sebelumnya ya, si bullish engulfing ini, sehingga kita candle berikutnya bisa bersiap-siap open buy. Oke sobat trader, ada masih banyak lagi bentuk-bentuk pola candle ya. Saya juga pernah membahas dalam video di YouTube channel ini ya. Silahkan cari aja ya, pola-pola candle atau price pattern. Kalian bisa mempelajari bagaimana kemunculan pola-pola harga tersebut bisa memberikan indikasi ya, pergerakan harga berikutnya, di mana keakuratannya cukup tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan indikator teknikal. Oke sobat trader, tapi kembali lagi nih, masing-masing traders ya, kalau sudah cocok dengan indikator ya silakan digunakan ya. Kalau yang memang sudah terbiasa mempelajari pola harga atau price pattern juga silakan ya, karena semuanya itu yang penting tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil profit bagi setiap trader. Oke, kalau ada yang mau bertanya seputar indikator mana yang cocok ataupun pola pattern apa yang bagus, boleh ketik di kolom komentar ya sobat traders. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, ketik aja di kolom komentar ini. Oke, jangan lupa sekali lagi like dan subscribe. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Trade by yourself and self trading.